Selamat pagi, hari ini Miss akan jelaskan tentang catatan yang kemarin tentang diagram batang daun. Kemarin sudah Miss kasih catatan, jadi sekarang Miss akan jelaskan. Nah, di sini katanya diagram batang daun itu ada suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan kelompok daun dari suatu set data. Nah, maksudnya itu gimana? Nah, sekarang lihat di sini. Misalnya ini dari ada data nih. Nih, sejikan data berikut dalam diagram batang daun. Nah, A itu ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6 sampai 28. Di sini ada yang satuan aja, ada yang sudah punya satuan dan puluhan, ya. Nah, sekarang di sini nih, untuk membuat dia menjadi diagram batang daun, nah keterangannya lajur batang menyatakan angka puluhan, lajur daun menyatakan angka satuan. Nah, sekarang sih tengok nih, katanya dibatangkan untuk angka puluhan ya, puluhan. Nah, coba dilihat sini puluhannya kan yang di depan-depannya nih. Kalau ini kan cuma satuan aja, jadi kita anggap nanti yang 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8 sampai 9 angka puluhannya itu 0 karena 01, 01, 02, 03, 04 gitu ya. Nah, untuk yang dari 10 sampai 15, yang 10 sampai 15 angka puluhannya itu 1. Lihat nih, ini 1 ini puluhan, 0 ini satuannya. Dah, puluhan satuan gitu ya. Kan 10. Ini puluhan, ini makanya sini ada 1. Nah, 0, 2, 2, 4, 5, 5, 5 ini 0, 2, 2, 4, 5, 5. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang 21 sampai 28 puluhannya itu 2, satuannya itu 1, 2 dan 8. Maka sini ada nih 2, 1, 2 dan 8. Oke. Jadi kalau untuk tempat batangnya itu tempat puluhan dan daunnya itu tempat satuan. Jadi lihat aja datanya. Lalu ini contoh yang kedua 8, 2, 7 sampai 11 ya. Nah, diagram batang daunnya coba dilihat. Ada berapa sini angka satuan aja? Berarti 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. 5, 8, 2, 7, 9, 8. Ya, makanya 0 sini ada. Tapi diurutkan ya, 2, 7, 8, 8, 9. Nah, dan angka yang sama ditulis kembali. Jangan kalau dia ada 8-nya 3 kamu tulis 1, nggak boleh. Jadi kalau 8-nya 3 tulis 8-nya 3 kali. Lalu untuk yang puluhannya 1, lalu ada berapa? 1, 15 kan, 12, lalu 18, 11. Nih. Makanya ini kan 11, 11, 12, 15, 18 gitu kan. Berarti sini batangnya 1 karena puluhannya 1, baru daunnya 1, 2, 5, 8. Ya. Terus ada puluhannya 2, ada ya, ini 22, 25. Berarti 2, sini 2 dan 5. Lalu ada lagi yang 3, 32 nih. Nah, maka di sini ada 3 dan satuannya 2. Gitu aja sih kalau diagram batang daun. Kalau tempat batangnya itu puluhannya, daunnya itu satuannya. Oke. Nah, sekarang untuk distribusi frekuensi yang Miss kasih kemarin. Nah, di sini katanya distribusi frekuensinya itu adalah penyusunan data agar dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca dan disusun secara berkelompok. Nah, sini ada beberapa aturannya nih. Secara umum menyusun tabel distribusi frekuensi lazimnya berpedoman pada langkah-langkah berikut. Yang pertama kita harus menemukan range-nya atau bedanya ya. Range-nya itu dengan cara data terbesar dikurang dengan data terkecil. Nanti kita tengok range-nya, oke. Nah, untuk data yang cukup besar, kita mau mencari kelasnya itu maksudnya intervalnya itu adalah kita kelompokkan itu dia itu dalam skala berapa. Ya, nanti kita tengok nanti kayak mana yang dibilang skala. Oke. Ada rumusnya ini K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Di mana K banyak kelas dan N banyak data ya. Sini misal langsung kasih contohnya kemarin, sini ada banyak datanya, N-nya sama dengan 80. Data terbesarnya 175, data terkecilnya 141. Jadi untuk menentukan range-nya itu tinggal 175 plus 141 ya. Nanti itu range-nya. Lalu untuk menentukan kelasnya ini masukkan angka, lalu dibulatkan 7,2 itu masih kita bulatkan menjadi 7 karena komanya masih di atas masih di bawah 5, berarti kannya 7. Lalu lebar kelasnya nih atau ini lebar kelasnya itu nih, ini lebar kelasnya. Jadi nanti kamu kelompokkan itu dalam skala 5 nih, karena kan dia dari 141 sampai 175. Nah, kalau skala 5 itu ya 141 sampai 145,
sampai 55 angka dia, 146 sampai 150, 151 sampai 155, seterusnya 156 sampai 160 sampai dia masuk ke 175. Oke. Nah, untuk penjelasannya Miss akan jelaskan minggu depan untuk contoh. Oh ini contohnya ya. Ini contoh nih. Katanya buatlah tabel diskusi frekuensi dalam interval kelas 160 sampai 164. Nah, kalau 164 sampai 164 itu ada berapa kelas? Ada 5 ya, karena 160, 61, 62, 63, 64 ada 5 kelas. Jadi nanti dia dalam 5 kelas. Nah, di sini 16 nih datang bound. Tadi kan dia kan karena ini dianya ada 3, ada ratusan, puluhan dan satuan. Di sini kita buat di sini 16. Ini ratusan dan puluhan ya. 16 karena 163, 164, 165 gitu ya. Nah, di atasnya ada 0 nih. Berarti ini dia klasifikasinya ada 5 kelas. Berarti dia 160 sampai 164. Nah, kalau dia nanti mau dia dari 165 sampai 169, maka di atasnya 5 karena satuannya dimulai dari 5. Kalau ini satuannya dimulai dari 0, ini satuannya dimulai dari 5 lagi, ini satuannya dari mulai dari 0. Jadi dari sini kita nampak kelas di interval kelasnya. Jadi nggak usah bingung. Jadi kalau nanti dia ada satuannya sampai 3 angka, ada 3 angka, sini 2 angka aja dibuat, sini tetap satuannya. Pokoknya daunnya itu tetap satuan. Mau nanti ada dia 4 angka, di sini nanti 3 angka, sini 1 angka, gitu aja. Oke, sekian dari Miss, terima kasih.